alladzi yadullu 'alal kamal, yaitu takwil yang menunjukkan kesempurnaan. Dan ini sudah banyak contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Karena tujuan dari takwil ini ialah kita yang pemahamannya kurang menjadi semakin paham dengan sesuatu. Itu namanya takwil yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Jadi kalau misalnya ada sebuah ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mana ini tidak bisa kita pahami secara zahirnya, maka kita butuh takwil. Takwil itu bisa berasal dari Al-Quran langsung, sebagaimana yang sudah saya contohkan kemarin, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia setelah mereka semuanya mati pada hari kiamat. Maka Allah logikakan ke kita supaya kita itu paham caranya seperti apa. Karena tidak sedikit orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah mati, yang sudah berada di perut bumi ini, kelak nanti akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana tanah yang gersang, yang diguyur hujan. Nanti tanah-tanah yang gersang itu akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan, akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan. Maka nanti manusia akan seperti itu. Jadi akan tumbuh dari tanah, akan bermunculan dari tanah. Nah, ini merupakan takwil, artinya pemberian penjelasan kepada kita yang mungkin kita tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takwil ini bagus. Bahkan ya seorang guru ya, diusahakan dia memiliki kemampuan ini. Untuk apa? Menjabarkan. Karena tidak semua ilmu itu mudah untuk dipahami. Ada ilmu-ilmu yang sudah kita kenal di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang namanya muhkamat, ada yang namanya mutasyabihat. Kalau untuk yang muhkamat mungkin kita setelah langsung baca itu langsung paham. Misalnya perintah-perintah seperti perintah sholat, perintah puasa, itu kan jelas. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jelas. Oh, ini perintah Allah untuk berpuasa. Tapi kalau untuk ayat-ayat tertentu yang tidak bisa kita pahami secara langsung, maka butuh takwil. Takwil inilah adalah kemampuan seorang ulama yang bisa menjabarkan kepada kita hal-hal yang sulit dalam agama. Nah, takwil yang model seperti ini, takwil yang bagus, takwil yang sempurna. Jenis takwil yang kedua yaitu takwil yang dilakukan untuk membenarkan apa yang kelihatannya salah. Dan inilah yang dimaksud dengan takwil. Misalnya guru kita ataupun sahabat kita itu melakukan kesalahan, tapi kita mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan dari kesalahan atau apa yang dia ucapkan itu. Nah, ini juga termasuk takwil. Nah, inilah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dijadikan sebagai acuan. Jadi kalau misalnya guru kita itu masih butuh takwil, dalam arti apa? Ucapannya, perbuatannya itu perlu dicari pembenaran, dicari alasan. Karena secara zahir mungkin perbuatannya ini salah. Makanya apa? Makanya kita cari alasan. Bagaimana perbuatan guru kita ini menjadi benar. Nah, oleh beliau ini merupakan sebuah kekurangan. Artinya begini, kalau guru kita itu ya secara gamblang kita bilang tidak istiqomah di dalam menjalankan syariat. Oke, dia dikenal sebagai orang alim, dikenal seorang wali Allah misalnya, tapi dia itu banyak melakukan pelanggaran syariat. Guru yang seperti ini, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
la yaqbulu littida'u bihi, tidak pas untuk dijadikan teladan. Tidak pas untuk dijadikan apa? Teladan, tidak pas. Tidak pas untuk dijadikan apa? Teladan. Dan ini kita membicarakan hukum umum ya. Jadi misalnya kita punya guru, tapi guru kita ini mohon maaf, dia terkenal seorang alim, seorang wali, tapi tidak sholat misalnya. Dan konon katanya misalnya guru ini dikatakan dia itu memang secara zahir tidak sholat, tapi sebenarnya dia sekarang ini lagi ngobrol dengan kita, tapi dia sekarang lagi sholat di Mekah misalnya. Kan ada cerita-cerita seperti itu. Nah, yang model-model seperti itu secara umum itu tidak pas untuk dijadikan pedoman. Tidak pas dijadikan apa? Pedoman. Atau misalnya yang keluar dari lisannya hal-hal yang secara gamblang itu bertentangan dengan syariat. Misalnya dia mengatakan, saya melihat di tiang ini ada Allah misalnya. Wah, ini kan kalau untuk kita masyarakat umum, wah, ini bisa salah interpretasi, bisa salah tafsir. Berarti ini seakan-akan kita itu mengucilkan Allah. Na'udzubillah ini dari secara zahir. Nah, makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk kita ya model guru-guru seperti ini tidak pas untuk dijadikan apa? Pedoman, tidak pas. Nanti insya Allah saya akan jelaskan apa standar guru yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga ulama-ulama yang lain yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Hadirin dan dirahmati Allah. Nah, di sini mungkin setelah kita tahu bahwa takwil itu ada dua. Yang pertama takwil untuk takwil yang menunjukkan kesempurnaan, yaitu menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Yang kedua takwil yang berupa pencarian pembenaran dari apa yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh orang. Nah, di sini kata pensyarah kitab ini Al-Imam Musyidi, beliau berkata, wa aidan innan nasa thalathatu aqsam. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa dalam bab takwil ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Minhum man ya'lamu ta'wila ma sadara minhu fayahmiluhu alayhi wa la yusibu dhanna bihi wa yantabi'u bihi. Ya, sebagian dari orang, ini sebagian, dan ini bisa kita katakan sebagian kecil dari orang-orang itu, mereka yang tahu takwil. Jadi mereka tahu bagaimana mencari alasan untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Jadi gurunya melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu, tapi dia bisa mentakwil, dia bisa mencari alasan, bisa mencari pembenaran dari apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Dan dia tidak suuzon, bahkan dia mengambil manfaat dari apa yang disampaikan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi contoh ya. Misalnya ada seorang guru mengatakan, saya melihat Allah di tiang ini. Ini untuk golongan yang pertama ini, dia bisa mentakwil. Maksud dari gurunya ini apa? Oh, maksud dari gurunya ini bahwa dengan dia melihat tiang ini, dia bisa mengantar penglihatannya terhadap tiang ini, bisa mengantarkannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang dia pandang itu bisa mengingatkannya kepada Allah. Berarti apa? Berarti dia bisa takwil. Dia tidak suuzon dengan gurunya dan bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini termasuk golongan yang pertama. Tapi ya saya sampaikan bahwa golongan ini dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain jumlahnya relatif sedikit. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad itu tidak menyarankan
kita itu berguru kepada ya model-model guru-guru yang istilahnya dalam zahirnya dia itu melanggar syariat. Mungkin kalau dalam istilah tasawuf ini yang jazab-jazab ini, model-model yang jazab aneh-aneh, itu usahakan kita tidak berguru kepada model-model guru seperti itu, karena tidak semuanya bisa mentakwil seperti itu. Tidak semuanya bisa mentakwil seperti itu. Dan ini adalah golongan yang pertama. Jadi kalau misalnya ada perkataan seperti itu, dia bisa mentakwilnya. Dan ini sebenarnya logikanya bisa kita dapat seperti ini, para hadirin yang dirahmati Allah. Jenengan tahu ini apa namanya? Bekas botol aqua atau botol air mineral ataupun gelas itu yang plastik. Kita apabila memandang itu, apa yang kita bayangkan? Jadi misalnya ini apa namanya, tempat minum itu sudah kosong. Dalam pandangan kita manusia pada umumnya, apa yang kita lihat ketika tempat air itu sudah kosong, sudah tidak ada airnya? Apa wujudnya? Kosong, sampah. Dia sampah. Jadi orang-orang secara umum melihat itu adalah sampah. Tapi mohon maaf, ya, mohon maaf saya tidak menyinggung profesi apapun. Bagi pemulung itu yang dia pandang bukan botol yang menjadi sampah, tapi yang dia pandang botol ini adalah uang. Botol ini adalah apa? Uang. Jadi cara pandangnya beda. Cara pandangnya beda. Kita manusia secara umum memandang itu sampah, tapi sebagai pemulung dia memandangnya itu adalah sumber uang. Jadi dia melihat sesuatu di balik itu. Ya seperti tadi seorang guru yang mengatakan saya melihat Allah di sini. Jadi bukan ini yang dimaksud, tapi di balik penglihatan ini dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Jadi dia bisa mentakwil apa yang disampaikan oleh gurunya ataupun yang dilakukan oleh gurunya. Tapi golongan ini relatif sedikit. Yang kedua, wa minhum man la ya'lamu. Nah, yang kedua, orang yang tidak bisa mentakwil. Fa imma an yahmilahu 'ala dhahiri. Ya, dia bisa memaknai apa yang diucapkan ataupun yang dilakukan oleh gurunya secara zahir tanpa dia takwil, wa ya'taqidahu haqqan 'ala dhahirihi fayarwi. Dan dia langsung yakin. Dia langsung yakin apa yang disampaikan oleh gurunya itu meskipun salah secara zahir. Dia yakin, maka apa yang akan terjadi? Dia sesat. Ya, saya ambil satu contoh saja supaya bisa paham. Jadi misalnya gurunya tadi bilang saya melihat Allah di tiang ini. Dia tidak bisa takwil, akhirnya apa? Dia yakini. Dia yakini, apa yang terjadi? Akhirnya sesat. Dia bukan menjadi penyembah Allah, akhirnya menjadi penyembah tiang. Bahaya. Ini kan. Makanya itu. Ini golongan yang kedua. Jadi dia tidak bisa takwil, akhirnya dia memaknainya itu apa adanya. Dan ini berbahaya ketika dia berguru kepada orang-orang yang model seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa imma an yahmilahu 'ala dhahiri ma'a adami i'tiqadi haqqiyatihi 'alaihi. Nah, golongan yang ketiga, dia tidak bisa mentakwil, tapi dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Wah, ini tahayul ini, khurafat, syirik ini. Wah, akhirnya apa? Jadi dia itu tidak bisa mentakwil. Dia berguru kepada orang yang model seperti itu, dan dia tidak bisa mentakwil dan tidak meyakini apa yang disampaikan oleh gurunya. Fayukaffiru syekh. Akhirnya gurunya dikafirkan. Oh, ini guru saya kafir ini. Masa tiang dibilang Allah. Nah. Au yubaddi'uhu, atau dibid'ahkan. Oh, ini bid'ah begini. Au yufassiquhu, atau dikatakan bahwa dia ini fasik.
Berarti apa? Berarti ini akan membawa masalah kepada dirinya. Fayu'addi dzalika ila mafasida katsiratin. Dan itu akan mengakibatkan dia akan mendapatkan keburukan yang banyak. Ketika apa? Ketika dia itu tidak bisa husnuzon dengan gurunya sendiri. Walhasil sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, lebih baik kita itu mencari guru yang jelas-jelas. Jadi dia itu secara zahir baik, secara batin juga insya Allah baik. Itu yang kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita itu tidak perlu mentakwil. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa mentakwil. Kata dia. Jadi maksudnya cari itu guru-guru yang jelas saja, yang jelas. Guru-guru yang apa? Yang jelas. Ya dia sholat, pas datang Ramadan dia puasa Ramadan, tidak melanggar syariat, tidak minum minuman keras, tidak berzina, yang jelas-jelas saja. Karena apa? Karena itu lebih aman untuk hati kita. Lebih aman apa untuk hati kita. Kita tidak perlu mentakwil setiap kesalahan guru, tidak perlu mentakwil setiap kesalahan guru, dan tidak akan merusak hati kita. Itu penting untuk kita cari. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, carilah guru yang sudah jelas-jelas. Jadi secara batin, secara tasawuf dia mendalami keilmuannya dan dia mempraktekkan di dalam kesehariannya. Begitu juga di dalam syariat. Jadi dia menjalankan syariat. Jangan kita memilih guru yang melanggar syariat. Jangan sampai kita memilih guru yang melanggar syariat, karena itu akan membuat hati kita capek sendiri akhirnya. Kata dia, ini perlu dicatat, ini perlu dicatat. Terus bagaimana kalau misalnya guru kita melakukan kesalahan? Ya namanya manusia, bukan nabi, pasti ada kesalahan. Guru kita melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Tapi ini maksudnya ini kalau kesalahannya itu mendominasi dirinya, ini yang jadi masalah. Tapi kalau cuma sekali-kali itu tidak masalah. Nah, disinilah peran kita untuk bisa mentakwil dari apa yang dilakukan oleh guru kita. Dan ini pernah terjadi di zamannya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau itu termasuk wiridan yang beliau lakukan sebelum beliau ngaji. Beliau sodako. Tujuannya apa? Ya Allah, jangan engkau perlihatkan aib guruku kepadaku. Jadi bagaimana caranya beliau itu melihat gurunya ini sempurna, sehingga apa? Sehingga hatinya itu bisa dia jaga untuk gurunya. Sebab kemanfaatan ilmu seorang itu tergantung hatinya terhadap gurunya. Semakin dia itu yakin dengan kesempurnaan gurunya, maka semakin banyak manfaat yang dia dapatkan dari ilmu. Jadi Imam Nawawi tirakatnya seperti itu. Sebelum ngaji, sodakoh dulu. Ya Allah, ini permintaan sodakohnya ini bukan supaya rezekinya lancar, bukan. Dia mintanya, ya Allah, jangan perlihatkan aib guruku kepada, supaya apa? Bisa menjaga. Kemudian juga Imam Nawawi, beliau itu kalau misalnya diajak makan bareng dengan gurunya itu beliau tidak mau. Bukannya beliau itu tidak mau barokah, bukan. Dan itu ya, kita kalau misalnya diundang oleh ulama besar, seorang soleh, diajak makan bareng, Masya Allah, itu sebuah kemuliaan luar biasa. Tapi Imam Nawawi itu tidak mau. Kenapa? Karena beliau takut saat makan ternyata gurunya ini tidak menghendaki sesuatu yang dia lakukan. Misalnya makan sesuatu yang mungkin diinginkan oleh gurunya, maka itu bisa merusak hati gurunya. Maka sangat dijaga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi hadirin dan dirahmati Allah, kembali lagi, pilihlah guru-guru yang jelas. Pilihlah guru-guru yang jelas. Yang jelas artinya apa? Menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendalami
ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini adalah ilmu tasawuf. Agar apa? Ada keseimbangan para hadirin. Sebab orang itu kalau dia terlalu apa istilahnya? Dia terlalu mendalami menjalankan syariat tapi tidak dibungkus dengan hakikat, dengan ilmu tasawuf, biasanya ini akan menjurus kepada gerakan ataupun perilaku yang ekstrim biasanya. Karena apa? Tidak dibalut dengan ilmu hakikat, tidak dipoles dengan akhlak baik secara zahir ataupun secara batin. Dan kalau misalnya orang itu terlalu mendalami ilmu hakikat, nah biasanya itu dia mulai meninggalkan syariat, dan ini bahaya juga. Yang penting saya sudah ingat Allah, jadi sholat itu tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita perlu keseimbangan antara syariat dan juga hakikat. Nah inilah guru yang seperti inilah yang kita cari. Hadirin dan dirahmati Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam kitabnya An-Nafa'is Ulwiyah menyampaikan kepada kita bahwa guru itu ada 4 jenisnya. Guru itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, Syekhut Ta'limi wal Ibadah, yaitu guru yang mengajar dan yang memberikan ilmu kepada kita. Ini jenis yang pertama. Dan ini kebanyakan pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Nah ini guru, tapi gurunya ini guru yang mengajar saja, hanya mentransfer ilmu kepada kita. Ini namanya Syekhut Ta'lim, ya, guru yang mengajar. Jadi yang menjelaskan kepada kita, yang menerangkan kepada kita warisan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua disebut Syekhur Riyadhati wa Tahdhib, guru yang mengajarkan kita tirakat, riyadhah. Nah ini biasanya yang kita kenal dengan apa? Dengan kemursyidhan. Jadi berguru tapi secara khusus, berthariqah. Kita dikasih, kita ketika mau istilahnya apa? Mau belajar dengan guru kita itu dibaiat dulu. Setelah dibaiat kemudian diajarkan wazifah-wazifah tertentu, kita amalkan. Nah ini namanya Syekhul Riyadhah. Nah tujuan dari riyadhah ini intinya apa? Kita itu dikondisikan bisa menjinakkan hawa nafsu kita, itu tujuannya. Jadi kalau taklim seperti ini, pengajian seperti ini, itu belum sampai ke situ. Ini hanya sekedar wawasan, hanya sekedar nutrisi akal. Untuk hati itu belum terlalu untuk dalam lingkup taklim seperti ini. Tapi kalau sudah riyadhah, ini kaitannya dengan hati. Mungkin secara wawasan itu kurang, tapi yang dijadikan objek untuk dibersihkan itu adalah hati. Bagaimana hati kita menjadi kuat imannya, bagaimana kita itu bisa menekan hawa nafsu kita. Itu guru riyadhah, itu guru riyadhah, Syekhul Riyadhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, nah, ada istilahnya Syekhul Fatih, Syekh Fatih. Jadi guru yang membuka tabir untuk kita. Jadi kita ini istilahnya apa? Ini bahasanya lebih tinggi sebenarnya. Jadi orang itu misalnya jauh dari Allah, berkat guru ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibukakan baginya pintu-pintu ilmu. Ini namanya Syekhul Fatih, guru yang membuka pintu ilmu untuk kita semuanya. Dan Syekhul Fatih ini bisa dia itu memang yang mengajarkan kita, atau dia itu orang yang tidak bersama kita, bisa juga. Nah ini dicontohkan seperti
beberapa ulama, ya, ulama zaman dulu. Ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, atau yang dikenal dengan Al-Fas. Beliau itu dari Maroko. Jadi beliau ini mencari Syekhul Fatihnya ini, ya. Syekhul Fatihnya ini, kalau istilahnya kita ini pemegang kunci. Jadi guru yang memegang kunci ilmunya kita. Kalau kita sudah ketemu dengan guru ini, maka pintu ilmu itu sudah terbuka untuk kita. Jadi kalau bisa kita katakan, beliau ini adalah guru kuncinya kita. Guru kuncinya kita. Kalau sudah ketemu dengan beliau ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita ilmu-ilmu yang manfaat semuanya. Amin ya Rabbal. Jadi Syekh Yusuf bin Abid ini dari Maroko. Jadi dengan bayangkan dari barat, dari utara Afrika itu melakukan pengembaraan dalam rangka mencari guru. Dia mencari guru di negaranya, di negara-negara sekitarnya yang ada di Afrika, ternyata tidak ketemu. Terus dicari sampai ke negeri Syam, sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke negeri Baghdad dan lain sebagainya. Akhirnya berhenti ke gurunya yang sejati, yaitu Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Jadi gurunya ini bilang, saya ini sudah tunggu jenengan lama, kenapa baru datang sekarang? Jadi Syekhul Fatih ini biasanya mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita itu ketemu dengan mereka, atau kita itu diamati dari jauh. Jadi kita itu bisa ketemu dengan mereka, bisa juga kita coba diamati dari jauh. Karena ada sebuah apa namanya, teori, ya, teori dalam ilmu sufi ini. Ketaatan seseorang itu salah satu wasilahnya adalah nadhrah minasyikh. Dia itu mendapatkan perhatian dari seorang syekh, seorang guru, seorang walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin saja kita yang ada di sini. Kita ini mungkin ya semuanya yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perantaranya adalah wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang-orang itu ada di sekitar kita yang memperhatikan kita, yang berinteraksi dengan kita, atau mungkin orangnya jauh di sana. Mungkin saja ada dua kemungkinan. Tapi intinya ada guru yang seperti ini. Bisa kita katakan dia adalah guru kunci, Syekhul Fatih. Dan dikatakan kalau kita memiliki ambisi ataupun keinginan untuk bisa bertemu dengan guru kita ini, dan sampai sekarang belum kita bertemu dengannya, maka caranya salah satunya sambil menunggu pertemuan yang indah itu adalah dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syekhul la man la syekholah. Jadi sholawat kepada Nabi, banyak sholawat kepada Rasulullah, ini adalah cara kita untuk mendapatkan guru bagi yang belum punya guru. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Syekhul Fatih. Yang keempat itu ada namanya Syekhul Mutlaq. Syekhul Mutlaq. Kalau dalam istilah lain disebut dengan Syekhul Kamil. Syekhul Kamil Al-Mukammil. Seorang syekh seorang guru yang sempurna dan bisa membuat murid-muridnya juga menjadi sempurna seperti dirinya. Artinya menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah guru yang memiliki semuanya. Ya ilmunya dia punya, dia bisa ngajar, dia bisa bimbing muridnya untuk riyadhah, dan juga dia bisa membuka kunci dari pintu ilmu muridnya. Ini adalah Syekh Kamil atau guru sempurna. Nah, guru yang sempurna seperti ini memang ya mungkin kalau zaman sekarang dari 1 juta guru yang ada cuma satu modelnya yang seperti ini, yang bisa semuanya. Karena memang persyaratannya untuk jadi guru seperti itu tidak mudah. Ya, termasuk Syekhul Kamil itu adalah
seorang guru yang sedang kita baca kitabnya satu, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ini termasuk Syekh Kamil. Beliau bisa semuanya. Beliau punya ilmunya, ilmu agama beliau punya, riyadhahnya beliau punya, futuh orang-orang yang dibukakan pintu ilmunya oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad juga banyak, subhanallah. Bahkan setelah wafat dikatakan oleh para ulama, para wali-walinya Allah, bahwa tidaklah dibaca kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad kecuali rohnya hadir bersama kita. Rohanianya juga ikut hadir. Dan ini bahasan yang tentang para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk contoh ya. Dan masih banyak lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi beliau-beliau ini wali Allah dan juga seorang ulama, seorang yang memang luar biasa di dalam keilmuannya. Ya, mudah-mudahan kita tidak jauh dari para ulama, tidak jauh dari orang-orang soleh, tidak jauh dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini mungkin saya sebelum selesai pengajian ini saya ingin membaca syarat-syarat guru. Syarat-syarat guru ini kalau jenengan buka kitab-kitab itu banyak sekali model-modelnya. Ada yang mensyaratkan banyak, ada yang mensyaratkan sedikit. Misalnya yang saya kutip, misalnya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu menyebutkan bahwa guru itu yang penting dia itu alim, dia itu warok, dia itu sepuh dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada juga di dalam kitab Tadwirul Qulub menyebutkan persyaratan guru menjadi guru yang sempurna, Syekhul Kamil itu ada 24. Masya Allah. Ya, kita jangan 24 lah, satu saja itu sulit sekali untuk kita dapatkan, apalagi 24. Di sini yang ingin saya sampaikan, persyaratan guru yang ditulis atau yang disyaratkan oleh Al-Imam As-Suhrawardi. Di sini beliau menulisnya ada 5. Ini bisa kita jadikan pedoman insyaallah, karena 5 hal ini sudah mencakup banyak hal untuk kesempurnaan seorang guru. Yang pertama, an yakuna aliman. Guru itu harus alim. Ini kalau kita kaitannya dengan apa Syekhul Fathi. An yakuna aliman. Guru itu alim. Dan alim itu ya berarti dia itu menguasai ilmu. Menguasai ilmu Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, tafsirnya, syarah-syarah hadis, fikihnya, akidahnya, bahasa Arabnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Li'annal jahila la yasluhu lil irsyad. Karena orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, tidak bisa untuk membimbing. Kita ini kan mencari guru yang sempurna. Berarti ya dia itu harus memiliki kompetensi, keilmuan. Dia bisa menguasai ilmu-ilmu yang istilahnya yang berkhidmat untuk Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk zaman sekarang ini memang agak sulit untuk membedakan. Sulit untuk membedakan mana orang itu yang benar-benar berilmu dan mana yang tidak berilmu. Karena apa? Karena al-alimu indal awami man sa'idal mimbar. Orang alim menurut orang-orang awam itu yang naik di panggung. Pokoknya bisa ceramah di orang alim. Padahal tidak semua orang yang ceramah itu orang alim. Di mana kita bisa tahu ya? Lihat di riwayatnya. Riwayat dia ngajinya seperti apa, guru-gurunya siapa saja. Dengan itu baru kita akan tahu oh dia ini benar-benar alim atau tidak. Kemudian bagaimana penguasaannya? Kalau perlu ya dites. Tapi ya jangan kita yang tes, guru-gurunya atau ulama-ulama ya dites. Gimana keilmuannya? Bisa gak dia? Itu yang pertama. Yang kedua,
an yakuna lahu sanadun muttasilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua itu sanad. Harus memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi bukan berbicara tanpa referensi. Berbicara modalnya hanya qila wa qala. Pokoknya saya pernah dengar gini, saya pernah ada yang berkata seperti ini, saya pernah dengar seperti ini. Ini bukan seorang yang layak untuk menjadikan guru. Orang yang dijadikan guru itu punya referensi. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu manfaat dari sanad. Jadi sanad itu bukan cuma kitabnya bukan kitabnya saja para hadirin yang dirahmati Allah. Oke, misalnya kita ngaji fikih, Safinatun Najah, kita baca kitab fikih. Kemudian kita ngaji sudah. Bukan cuma kita dapat sanad kemudian selesai, tidak. Tapi pemahaman terhadap kitab, pemahaman terhadap fikih juga kita wariskan. Itu yang disebut dengan sanad. Jadi bukan cuma riwayat tapi juga pemahaman, diroyah. Jadi pemahaman terhadap ilmu juga itu diwariskan. Dan inilah yang menjadi inti. Ada orang punya sanad, masya Allah sanadnya bagus, tapi yang dia sampaikan ini bertentangan dengan guru-gurunya. Ini sanadnya tidak manfaat. Sanad yang manfaat itu ketika yang dia sampaikan itu apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Karena tujuan dari sanad itu menjaga salah satunya pemahaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahamannya Nabi itu dijaga sampai saat ini. Tapi bukan berarti pemahaman ini ya letterlek, bukan. Jadi pemahaman bagaimana kita itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi, tapi juga bisa menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Jadi sanad. Yang kedua sanad. Yang ketiga dikatakan an yakuna muhsinan lir riyadhah. Nah, dia itu termasuk orang ahli riyadhah, ahli tirakat. Nah, ini mulai sedikit. Ya, ini mulai sedikit. Keberadaannya mulai sedikit. Jadi orang-orang yang ahli tirakat, biasanya kalau sudah ahli tirakat, ilmunya kurang kalau zaman sekarang. Karena sudah sibuk dengan apa? Tirakat. Ada yang sudah sibuk dengan ilmu, tirakatnya yang kurang kalau zaman sekarang. Makanya kan sekarang ini ustadz-ustadznya banyak jadi kelompok ustadz-ustadz prenagen. Perutnya buncit-buncit sekarang ustadz, termasuk saya. Karena terlalu banyak transit sekarang, pengajian, transit, makan malam. Akhirnya kurang riyadhah, kurang tirakat. An yakuna muhsinan riyadhah. Jadi dia itu termasuk orang yang ahli riyadhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang selanjutnya ialah an yajtaniba anil mali wal jahi wad dunya. Pokoknya dia itu jauh dari pernak-pernik dunia. Orangnya wirahi. Orangnya berhati-hati terhadap dunia. Tidak tamak terhadap dunia. Nah, ini juga persyaratannya ini sudah sangat sulit untuk didapatkan. Jadi tapi insya Allah dari semua yang ada, mudah-mudahan masih ada yang model seperti ini, yang memang benar-benar memiliki integritas terhadap diri. Dan ini menjadi kunci sebenarnya ketika para ulama kita, misalnya Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya, wahai Imam, kenapa engkau bisa sampai ke tingkatan itu? Beliau menjadi imam di masanya dari para ulama-ulama yang ada. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri,
listighnai an dunyan nasi wa hajatihim ila ilm. Mereka, saya itu menjadi seperti ini, kata dia. Saya tidak butuh dengan dunianya jamaah saya. Jadi orang-orang itu kan punya harta, punya jabatan. Saya tidak butuh dengan itu. Tapi mereka butuh dengan ilmu saya. Artinya apa? Seorang alim ini dia memiliki wirai. Dia tidak tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang. Maka dia menjadi mulia di sisi manusia. Dan pastinya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau gampangnya menurut kita, menurut apa istilah yang lain itu adalah zuhud. Yang zuhud. Hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir ialah an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah. Yang memiliki akhlak yang terpuji. Lisannya bagus, perbuatannya bagus, hatinya bagus. Inilah apa namanya? Persyaratan guru yang sempurna atau syekhul kamil. Bisa diulang lagi hadirin. Yang pertama apa? Alim, menguasai ilmu. Yang kedua, memiliki sanad, ilmuwan sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dan sanad ini bukan cuma riwayat tapi juga riwayat pemahaman. Yang ketiga, riyadhah, an yakuna muhsinul riyadhah, dia ahli riyadhah, ahli tirakat. Kemudian yang keempat, jauh dari dunia, zuhud, ya, irahi. Yang kelima, memiliki akhlak hasanah, akhlak terpuji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah duduk bersama orang-orang saleh, bersama para ulama, bersama para aulia, dan mudah-mudahan segera kita semuanya diberikan guru kunci kita semuanya sehingga kita